Ana, pesantren nih. ngurai rahasia Ana. Ini kebawa ini rencana pesantren nah. Pesantren yang paling pesantren sekolah anak-anak ini. Anak nanti anak-anak kami dan anak-anak Amin. masuk yang pada anak-anak pada Allahumma pesantren salli wa mana sallim wa barik alaih. mana janji kok untuk jalur pau per pesantren gaji tambah ilmu na gaji tambah gaya hidupna pakaian na nyo terus aja mana sih tambah tapi rahasia pesantren nah. pertama rahasia pesantren sekolahnya di pesantren sekolahnya di pesantren tidak nuntama di pompun na kecuali barakah. Masya Allah. Yang berkah itulah yang menyebabkan kita berhasil, bukan karena kita cerdas. Makanya banyak orang yang cerdas, pintar, peringkat 1, peringkat 2, tapi coba lihat sekolahnya. Ada yang kelas 1 sampai kelas 6 SD peringkat 1, tapi berhenti di SMP. Berarti fisiknya tidak ada, mentalnya tidak ada. Mentalnya itu tidak ada, padahal yang menyebabkan kita berbeda dengan orang lain yang kita kenal itu berada pada mentalnya. Kita bisa berhasil dan mereka juga bisa berhasil itu bukan karena kita cerdas, mereka cerdas, tapi kita punya mental, mereka juga punya mental. Yang menyebabkan kita jatuh, gagal, itu mentalnya berarti tidak ada. Mental menghadapi masalah itu tidak ada, padahal hidup adalah masalah. Mental itu tidak ada. Kemarin ada yang bunuh diri gara-gara masalah, itu mentalnya berarti tidak ada. Itu yang pertama dari keberkahan. Mental yang berkualitas itu lahir dari makanan yang berkualitas. Makanan yang berkualitas, yang jelas, yang halal, itu akan menjalar ke seluruh sel-sel pembuluh saraf, yang itu nanti akan diolah menjadi darah yang berkualitas, mengalir ke otak, akan memunculkan ide-ide yang bagus. Muncullah ide jangan menyerah, jangan menyerah. Tapi kalau makanannya halal, pikirannya akan kalau makanannya haram, pikirannya akan menjadi haram. Muncullah kemudian pikiran bunuh dirilah, mundurlah, putus asalah, berhentilah. Itu yang akan muncul karena makanan-makanan yang baik itu akan mengarah kepada yang baik. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Kebaikan itu akan membunuh keburukan, dan keburukan akan memanggil saudaranya yang buruk, sebagaimana kebaikan akan memanggil juga saudaranya yang baik. Kita ini makanan-makanan yang berkualitas yang masuk ke perut kita akan memanggil teman-teman yang berkualitas, berhasil, sukses, dipanggil semua itu. Nah, jangan menyerah, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi, jangan menyerah. Itu yang dipanggil, yang baik itu yang dipanggil. Tapi kalau mentalnya mental kerupuk, mental haram, minumannya haram, makanannya haram, pakaiannya haram, teman-temannya juga akan dipanggil. Keburukan, ketidakberuntungan, kegagalan, kejatuhan, berhenti, putus asa, itu teman-teman mereka, dan itu yang dipanggil sama dia. Seperti itu rahasia pesantren. Rahasia itu pesantren banyak, itu yang disebutkan cuma itu, tapi ada yang tidak disebutkan. Masalah makanan itu mempunyai andil besar untuk mendapat sebuah keberhasilan. Dari makanan yang halal itulah muncul kemudian mental-mental yang berkualitas, mental yang menjadi pemimpin, bukan mental yang dipimpin. Makanya penakluk Konstantinopel ketika menguji pasukannya yang ikut berperang, itu ditanya siapa yang berpuasa Senin Kamis, angkat tangan. Kemudian yang berpuasa Senin Kamis, siapa yang sholat malam, angkat tangan. Sampai ditanya sedemikian rupa amalan-amalan yang hebat, tinggal satu orang yang angkat tangan, dan itu adalah Muhammad Al-Fatih. Ternyata orang yang menaklukkan Konstantinopel, yaitu Muhammad Al-Fatih, itu ibadahnya luar biasa, ibadahnya berkualitas. Nahnu nuqatilu a'da'ana laysa biquwwatina walakin bi'amalina. Kita nih, kata mereka, kami nih berjuang melawan musuh-musuh kami bukan karena kekuatan kami,
tapi karena ibadah-ibadah kami bercampur ibadah dengan fisik mereka yang kuat, itu yang menyebabkan mereka berhasil. Padahal kata Nabi, la tuftahannal Konstantinia fala ni'mal amir amiruha wala ni'mal jaysh dzalikal jaysh. Akan terbuka Konstantinopel, akan tertaklukkan Konstantinopel. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, sebaik-baik prajurit adalah prajuritnya. Dan itu Muhammad Al-Fatih. Dari mana mereka bisa mendapatkan itu? Bisa menghasilkan itu karena makanan mereka yang berkualitas. Makanan yang berkualitas menghadirkan perilaku yang berkualitas, ibadah-ibadah yang berkualitas, tidak gampang menyerah, tidak gampang nangis, tidak gampang mundur, tidak gampang putus asa. Karena makanan itu mendukung, memanggil teman-teman yang baik.